Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera, saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Kami bersuka cita bisa kembali melayani saudara-saudari sekalian. Hari ini sedang bergabung dengan kita bersama-sama Saudara Irfan. Puji Tuhan, Saudara Irfan. Ya, puji Tuhan. Senang bisa bergabung kembali sharing dalam podcast Emana ini. Amin. Baik, saudari, kami akan membagikan satu judul, yaitu memiliki anak, memiliki hidup. Judul ini kita ambil dari dalam satu ayat, yaitu 1 Yohanes pasal 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Puji Tuhan, dari ayat ini juga judul yang kita bahas. Apakah Saudara Irfan bisa memberitahu kita maksud judul juga ayat yang baru saja kita bacakan, yaitu perkataan memiliki anak, memiliki hidup, itu maknanya apa? Oke, baik. Puji Tuhan ya. Anak di dalam pasal ini ya tentu mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi Amin. Di dalam pasal ini Yohanes mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus Kristus dia adalah anak Allah dan kita perlu percaya kepadanya. Percaya ini adalah menerima dia. Kita dilahirkan kembali, kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita juga Yohanes memberitahu kita perlu mengasihinya, kita perlu menuruti perintahnya. Dan hidup yang dibahas di dalam ayat ini mengacu kepada hayat Zoe ya, hayat yang kekal. Jadi hayat Allah yang bisa kita terima. Ayat ini mampu ya, kalau kita baca ayat secara keseluruhan, bisa mengalahkan dunia, maut, dosa, iblis, dan berhala ya. Segala sesuatu yang menggantikan Allah. Nah, memiliki anak, memiliki hidup, maksudnya adalah ya anak adalah hidup ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah hayat ya. Kita bisa lihat kalau misalkan kita ingat di Yohanes pasal 1 ayat 4 ya. Di sana dikatakan di dalam dia, di dalam Tuhan Yesus ya ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Amin. Kemudian kita tahu juga ya jadi melalui ayat ini kita tahu hayat itu atau Zoe itu ada di dalam anak. Kemudian di Yohanes 11 ayat 25, Yesus juga berkata bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Ya. Bahkan di Yohanes 14 ayat 6 ya, Tuhan juga berkata, ini ayat yang sering kita dengar ya, dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Paulus juga memberitahu di Kolose 3 ayat 4 ya, bahwa apabila Kristus yang adalah hidup kita tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan dia dalam kemuliaan. Jadi melalui ayat-ayat ini kita bisa memberitahu atau kita bisa nampak ya bahwa anak dan hidup ini adalah satu, tidak bisa dipisahkan ya. Jadi hayat adalah anak, adalah Kristus, Kristus adalah hayat ya. Jadi karena hal ini maka Yohanes mengatakan siapa yang memiliki anak memiliki hayat, dan siapa yang tidak memiliki anak tidak memiliki hayat. Ya, semoga ini bisa membantu menjelaskan kepada kita maksud dari ayat ini ya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kiranya apa yang Saudara Irfan sampaikan boleh memberikan terang kepada kita bahwa anak yang dimaksud di ayat ini mengacu kepada Kristus, mengacu kepada Tuhan Yesus. Demikian pula juga hayat adalah diri Kristus sendiri. Anak dan hayat tidak terpisahkan. Puji Tuhan, hari ini jika kita memiliki anak,
maka kita memiliki hayat itu sendiri. Baik, saya akan bacakan satu buah kutipan yang saudara-saudari nanti juga bisa lihat di dalam renungan hari ini. Nanti setelah itu akan kembali ditambahkan oleh saudara Irfan, juga akan disimpulkan podcast pada kali hari ini. Saya bacakan, saudari. Pada suatu hari, di hulu air terjun Niagara, ada sebuah perahu yang terbalik. 2 orang timbul tenggelam dihanyutkan arus deras. Bahaya maut sedang menghadang dan mengancam dengan amat mengerikan. Orang-orang di tebing serta-merta melemparkan tali ke arah mereka dengan maksud memberikan pertolongan. Bersamaan dengan ini, sepotong kayu besar terapung mendekat. Orang yang satu memegang tali erat-erat, sedang yang satunya berpikir, lebih aman jika aku memeluk kayu yang besar ini. Ia pun segera merangkul kayu besar itu dan melepaskan tali tadi. Sejenak kemudian, orang yang berpegang pada tali sudah ditarik ke tepi dengan selamat, sedang orang yang merangkul kayu besar masih terapung dan tahu-tahu telah tiba di ujung air terjun. Kasihan, dalam sekejap mata curahan dan gemuruh air telah menghempaskannya terjun ke bawah bersama-sama kayu besar itu, dan habislah nyawanya. Anda mengatakan bahwa tali itu mungkin kecil. Ya, namun ia terhubung dengan tebing, sehingga walaupun kecil dapat diandalkan. Kayu tadi memang besar, tapi tidak terhubung dengan tebing, tidak bisa disandari. Saudara-saudari, puji Tuhan, Yesus seolah adalah tali itu. Kelihatannya kecil, dihina dan dibenci orang-orang dunia, tetapi dia justru anak tunggal Allah, yang berasal dari surga, yang bersatu dengan Allah alam semesta. Ia sendiri mengatakan, aku ini turun dari surga, karena aku berasal dan datang dari Allah. Dia itu tali yang ujungnya bertautan dengan Allah. Siapa saja yang memegang erat tali kecil ini, niscaya ia memiliki hidup. Firman Tuhan berkata, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Puji Tuhan, bagaimana pandangan saudara Irfan mengenai kutipan yang ada hari ini? Ya, baik. Jadi kutipan tadi cukup menarik ya, dan memang benar adanya ya. Kita perlu mengenal bahwa Yesus sebagai tali kecil itu ya, dia sanggup menyelamatkan kita ya. Jadi hanya Tuhan Yesus sendirilah yang perlu kita sandari ya. Segala sesuatu di luar Kristus sifatnya hanyalah bayangan, ya, tidak kekal, bahkan bisa membawa kepada maut ya. Jadi ya, janganlah kita bersandar pada hal-hal di luar Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang patut kita percayai dan sandari. Amin. Nah, jika kita melihat ayat selanjutnya ya, ayat 13 dan 14, di sana dikatakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Jadi melalui ayat ini kita tahu ya, semua yang ditulis Yohanes, perkataan yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah jaminan bagi kita kaum beriman. Kita percaya ke dalam nama Anak Allah dan kita akhirnya memiliki hayat yang kekal. Jadi berdasarkan percaya kita menerima hayat yang kekal ini. Dan ini adalah satu fakta. Perkataan Alkitab adalah jaminan atas fakta ini. Jadi seperti sertifikat hak milik keselamatan kekal kita. Dengan ini kita dijamin dan memiliki janji bahwa asal kita percaya ke dalam nama Anak Allah, kita memiliki hayat yang kekal. Amin. Kemudian berdasarkan fakta bahwa kita telah menerima hayat yang kekal ini, kita menerima kelahiran kembali, percaya ke dalam Anak Allah, kita dapat berdoa dalam persekutuan hayat kekal dengan mengontak Allah dalam keberanian hati nurani yang tanpa pelanggaran. Jadi menurut kehendak-Nya menjamin bahwa Dia akan mendengarkan kita ya.
Puji Tuhan. Jadi mari kita percaya ke dalam nama anak Allah ini, Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah. Hanya dialah keselamatan kita yang patut kita sandari. Kita boleh berbicara kepadanya, berdoa. Dia akan mendengarkan kita. Dan kalau kita berdoa seturut dengan kehendaknya, pasti dia akan mengabulkannya. Amin. 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 Baik, sebelum Saudara Irfan menutup di dalam doa, saya ingin bacakan satu buah ayat. Mungkin kita bisa jadikan ayat ini sebagai ayat hafalan kita hari ini. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Puji Tuhan. Silakan Saudara Irfan bisa berdoa untuk kita semua. Amin. Oke, baik, mari kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kau masih beri kami kesempatan untuk kembali sharing, kembali mendengarkan setiap perkataan firman-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, kami mau percaya, bersandar kepada Dikau. Amin. Kaulah anak Allah satu-satunya, oh keselamatan kami. Oh di luar Dikau tidak ada yang bisa menyelamatkan kami, memberikan hayat yang kekal kepada kami. Amin. Tuhan, jadikanlah kami semua orang-orang yang mendengar podcast Emana ini bisa percaya kepadamu, mereka bisa menerima Dikau, oh memiliki Dikau sebagai hayat mereka. Amin. Tuhan, kami rindu dalam hidup kami, hayat-Mu bekerja, beroperasi dengan kuat, buat kami menang atas dosa, atas dunia, atas iblis, atas daging, oh atas hal-hal yang berlawanan dengan Dikau Tuhan. Oh sertai kami bersandar kepadamu, kabulkanlah Tuhan setiap doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Yesus menyertai kita semua. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.